Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemerhati Fatwa Siliwangi dimanapun Anda berada ya. Tentu siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama saya Fandi Maulana, dan Fandi hari ini tidak sendirian. Hari ini ditemani sama Mas Saiful. Selamat siang Mas Saiful. Selamat siang Mas Fandi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait polemik tahunan pupuk bersubsidi Mas Saiful. Ya, nah, betul. Hari ini kita dua narasumber di sini. Betul ya. Pemerhati Fatwa Siliwangi, guna memastikan agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah mengimplementasikan digitalisasi dalam proses distribusi pada tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi e-alokasi. Aplikasi ini menggantikan sistem elektronik ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang berisi data para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi pada masing-masing daerah. E-alokasi memadukan antara RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan data para petani di Simluhtan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, yang berisi informasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan tenaga penyuluh. Termasuk di dalamnya tercantum data petani, luas lahan, komoditas, hingga dosis yang direkomendasikan untuk tanaman. Sementara itu, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 54.405.000 kg, terdiri dari urea sebanyak 31.011.000 kg, NPK sebanyak 23.394.000 kg. Nah, untuk mengupasnya lebih jauh, kami memilih tema diskusi kali ini, yaitu polemik tahunan pupuk bersubsidi. Sudahkah berakhir? Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Komisi 2. Ada Bapak Haji Wahidur Rahman. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang, Mas. Selamat siang semuanya. Sehat, Mas Haji ya? Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentunya juga bersama aktivis Kabupaten Probolinggo, Bapak Bin Haudi. Selamat siang, Pak Bihud. Selamat siang, Mas Fandi. Oke, kabar sehat. Tentu hari ini berbeda, ada saya Fandi, tentunya juga Mas Saiful ya. Mas Saiful juga sehat ya? Sehat. Kali ini siap membantu Mas Fandi untuk membawakan acara. Betul sekali. Jadi biar tidak sendirian terus begitu ya. Nah, kira-kira Pak Bin Hud sebagai aktivis Kabupaten Probolinggo, apa nih pendapat Pak Bin Hud terkait apa pendapat Pak Bin Hud berkaitan dengan alokasi pupuk bersubsidi lewat aplikasi e-alokasi ini? Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Fandi. Dalam momen atau dalam acara yang terkait dengan persoalan bagaimana meningkatkan kapasitas khususnya di tingkat pertanian masyarakat yang terjadi hari ini, yang kita angkat adalah kelangkaan pupuk itu tadi sering terjadi ketika warga petani ketika masa musim pupuk itu sering terjadi kelangkaan. Nah, untuk kami semestinya ini harus tidak menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah khususnya. Walaupun pada kenyataannya kami paham terkait dengan pupuk yang mana di situ juga ada menempel yang namanya subsidi oleh pemerintah, beralokasikan dari APBN, dari pusat. Namun dalam hal ini mestinya upaya untuk bagaimana bisa pemenuhan kuota itu sehingga kemudian pupuk itu tidak langka lagi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, masyarakat hari ini terobsesi atau harus atau wajib dengan pupuk-pupuk yang pupuk kimia itu. Menurut kami mestinya pemerintah daerah itu atas kepeduliannya terhadap petani khususnya, upaya untuk entah membantu atau kelompok-kelompok tani, terus kemudian memberikan sebuah edukasi, paling tidak mengundang tenaga ahli ya dari luar, bagaimana bisa menaik. Karena jujur saja ini persoalan terkait pertanian ini terkait dengan persoalan SDM hari ini.
karena mayoritas yang saya kenal dan saya ketahui, saya sering kok pelosok-pelosok desa dihitung dengan warga gitu kan. Ya ternyata di tingkat persoalan usianya itu sudah usia lanjut semua. Ya. Jadi kemudian untuk menjadikan ide-ide kreatif sehingga bagaimana meningkatkan pendapatan dari hasil pertanian itu menjadi besar. Artinya menurut kami pemerintah bentuk atau mengajak kaula-kaula muda untuk betul-betul kita berikan edukasi, kita fasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana, tapi paling tidak memberikan fasilitas tentang pengetahuan terhadap bagaimana petani yang sejatinya bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Ya. Berarti paling tidak Masalahnya kan begini nih Mas Binahudi ya. Alokasi ini kan merupakan program pemerintah guna menjamin ketersediaan pupuk bagi masyarakat. Nah, masyarakat di situ terdaftar dalam alokasi ini. Nah, menurut Anda ini, apakah ini juga bagian terobosan yang bagus dari pemerintah atau membelenggu? Terima kasih. Ya, dengan sistem digitalisasi, saya sepakat ketika hari ini kita menggunakan sarana itu. Namun perlu diketahui dari implementasi penerapan dari sejauh mana mestinya, karena di sini butuh pengawasan, dan juga pendampingan yang khusus. Kenapa? Ketika saya turun pada masyarakat ya, itu banyak yang sudah tercatat dalam RPKK namun tidak mendapatkan jatah atau juga pembagian kuota yang seharusnya mendapatkan dari subsidi itu. Padahal alokasi sendiri itu merupakan jaminan dari pemerintah bahwa masyarakat yang terdaftar sudah pasti mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Faktanya di lapangan masih banyak yang tidak mendapatkan. Masih banyak, sangat banyak masih. Ya. Kenapa? Kan begini persoalannya. Sekarang mestinya kalau berdasarkan Permendak nomor 4 2023 terkait dengan barang dalam pengawasan ini, distributor juga wajib sifatnya untuk melakukan pengawasan, pengecekan, pencatatan dan lain sebagainya, sehingga kemudian masyarakat ini semua terbagi dengan data berdasarkan data dalam RPKK ini. kira-kira kalau dari kacamata sebagai wakil rakyat nih, anggota DPRD Komisi 2, Bapak Haji Wahid, gimana sih menyikapi akan hal ini kira-kira, Pak Haji? Terima kasih Mas Andi. Jadi persoalan pupuk ini adalah persoalan menahun di Kabupaten Probolinggo yang memang semua pihak ya, ini harus guyub bersama bagaimana keruwetan masyarakat untuk menerima pupuk bersubsidi ini ke depan ini step by step bisa dapat teratasi, karena persoalan ini sudah cukup lama. Sebenarnya kalau diambil secara nasional ya, ini jatah pupuk kita ini juga sudah berkurang juga secara nasional. Kita hanya menerima sekitar secara nasional ini ada 45% kebutuhan petani yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Dan Kabupaten Probolinggo yang diusulkan di RDKK itu sekitar ada 134.000 petani yang akan menerima alokasi pupuk bersubsidi. Tidak bisa seperti membalikkan tangan begitu saja, karena untuk menerima pupuk bersubsidi, petani ini juga harus menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang atau kriteria yang dipersyaratkan. Iya. Ini agak jelimet memang, agak jelimet kriteria. Contoh tadi sudah disebutkan oleh Mas Pandi bahwa petani ini harus masuk dalam bergabung dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem simluhtan tadi. Bayangan kita masuk begitu saja kan sudah selesai. Ini tidak demikian, bahwa server yang ada di Departemen Pertanian ini harus
tune dengan server yang ada di Dukcapil. Bukannya itu lebih mempermudah Pak Dewan? Karena pembelian aja kan lewat langsung aplikasi kan? Bentar. Ya. Kita kan paham bahwa server yang ada ini akan optimal bekerjanya ini setelah jam 5 sore. Kalau siang penuh, ini kenyataan di lapangan. Sedangkan servernya Dukcapil jam 8 sudah tutup. Berarti efektifnya memasukkan data itu jam 5 sampai jam 8. Bayangkan 134.000. Iya. BNI dulu diberi tugas oleh pemerintah. Kebetulan di Probolinggo ini banknya BNI untuk memasukkan kartu tani. Angkat tangan. Saya sudah pernah datang ke BNI Malang. Angkat tangan BNI. Kita BNI hanya punya 2 cabang di Kerasan dan di Probolinggo. Bayangkan untuk memasukkan data kartu tani ini sebanyak 134 angkat tangan. Sehingga sekarang ada sistem yang baru, alokasi ini, ya, pengganti daripada anggaplah ERDKK ini ditingkatkan sedikit. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, belum lagi persoalan-persoalan lain. Kalau satu KK ini ada 2 petani di dalamnya, sudah tidak bisa. Ini. Belum lagi ada KTP yang belum terdaftar. Ini pada waktu data itu dimasukkan sudah ditolak. Berarti permasalahan administrasi juga mempengaruhi ya? Menimbulkan kendala di situ. Itu yang lebih banyak. Kadang ada yang sudah meninggal, petani sudah meninggal, tidak laporan ke desa. Ini juga jadi persoalan. Menurut Pak Dewan bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Sebentar dulu, dari kendala ini sehingga karena mungkin kita ini terlambat untuk memasukkan server ini, SK gubernurnya juga terlambat datang. SK gubernur ini diperkuat dengan SK bupati. SK bupatinya juga terlambat. Di satu sisi petani sudah masuk musim tanam. Ini yang ramai di bawah. Pupuk belum bisa dibeli dengan alasan langka dan padahal ada pupuk ini. Tapi belum berani distributor itu mengalokasikan karena SK-nya belum ada. Ini kan persoalan-persoalan yang seharusnya duduk bersama dari semua dinas instansi yang berkaitan dengan ini. Insya Allah selesai ini kalau sama-sama tidak ego sektoral lah. Sama-sama saling bagaimana ini supaya bisa selesai persoalan. Dari pihak DPRD sendiri Pak Dewan, apakah kendala itu sudah dibahas bersama eksekutif? Ya setidaknya dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Apakah pernah dibahas bersama untuk kendala-kendala tadi? Kita sudah secara periodik juga untuk memantau itu karena masukan-masukan juga dari petani lewat teman-teman LSM, lewat teman-teman media. Ini kita jadikan dasar untuk sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawas, selalu koordinasi dengan dinas instansi. Bagaimana ini ke depan agar persoalan-persoalan ini bisa diminimalisir, dipecahkan. Bahkan terakhir ini saya kepingin memberi masukan lah pada pemerintah daerah atau dinas instansi terkait agar persoalan ini bisa segera selesai. Ini kan masing-masing petani sudah ada, anggaplah ada sangkarnya. Sangkarnya ini kan kelompok-kelompok tani, ya. tempat bernaungnya, wadahnya, kelompok-kelompok tani. Nah, dari kelompok-kelompok tani kan sudah ketahuan bahwa desa A ini yang ada 4 kelompok tani. Yang satu kelompok tani ini jatahnya pupuk bersubsidinya sekian ton. Ini sekian ton, ini sekian ton. Ini desa harus dilibatkan. Ya. Ini saran saya, desa harus dilibatkan. Dilibatkan dalam rangka untuk mengawasi apa benar-benar pupuk yang memang jatahnya desa A ini betul-betul
salurkan kepada petani yang di desa lain. Bukannya di situ ada pendelegasian wewenang bagi pemerintah daerah untuk membentuk komisi pengawasan di situ. Nah, di Kabupaten Probolinggo apakah sudah terbentuk dan sudah terlaksana atau seperti apa, Pak Dewan? Oke. Jadi saya ini berkaca kepada daerah lain. Ya. Daerah lain ini saya melihat distribusi penyaluran pupuk bersubsidi ini lebih baik lah daripada kita. Saya juga harus mengakui itu. Karena Banyak kekurangan. ya maksudnya harus perlu banyak pembenahan dulu, evaluasi ya. Iya. Jadi kita berkaca ke daerah lain. Daerah lain ini, ya, kalau pupuk ini sudah memang jatahnya desa ini ikut mengawasi dan tidak boleh pupuk ini lari ke desa lain. Ini bisa dipermasalahkan, bisa dilaporkan ke APH nanti. Karena ini memang jatah ini. Karena ini yang sekarang yang terjadi di kita. Iya. Perbedaan harga antara pupuk bersubsidi Dari harga dengan tidak pupuk non subsidi ini cukup tinggi loh, cukup jauh. Ya. Bayangkan kalau pupuk bersubsidi urea saja ya anggaplah 150 lah atau di bawahnya. Ini harga dasar kan, harga dasar. Yang pupuk non subsidi ini sudah hampir 500, bahkan ada yang dijual 500 lebih. Perbedaan harga ini ya, yang betul-betul mencolok ini membuat orang lain yang kepingin spekulasi mencari keuntungan di bidang perpupukan ini sangat luar biasa. Itu loh. Bayangkan hanya memindahkan barang dari satu desa ke desa yang lain. Itu tidak dilarang. Tidak hanya memindahkan ini dengan harga yang ya sedikit agak tinggi sedikit, di penghasilannya juga sudah luar biasa. Baik. Kita kasih kesempatan kepada Mas Binauti untuk menanggapi pernyataan Pak Dewan. Ya saya lebih kepada persoalan teknis dan taktis. Sebenarnya yang saya ketahui di bawah atau di lapangan, saya kurang paham apakah kuota itu terpenuhi atau tidak. Berdasarkan data dari BPS atau dari Dinas Pertanian, kuota pupuk yang dijadikan kurang lebih sekitar per hektar itu 130 kilogram. Ya. Cuman seperti yang disampaikan tadi, sepertinya mohon maaf bagi kami ya sebagai aktivis, bagi saya untuk yang dari kemarin coba untuk konsen pada persoalan masyarakat dan kami bagaimana itu fakta yang terjadi itu banyaknya pemindahan yang disebutkan tadi. Artinya kuota dari desa yang sejatinya untuk mencukupi pada desa itu dipindahkan pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang lain dengan cara jual-jual liar seperti itu. Nah, benarnya bagi kami tahu sebenarnya bagi pelaku pupuk tanda kutip adalah distributor itu juga melakukan pembiaran di situ. Paling tidak ketika ada komplain dari masyarakat, kemudian diancam untuk tidak diberi jatah atau tidak dikirim barang pupuk itu. Namun hari ini masyarakat itu menderita terkait dengan pupuk itu tadi. Bayangkan ini kata Pak di lapangan, warga masyarakat Kabupaten Probolinggo petani. Sekarang pupuk di bawah itu adalah 450 per Kuintal, 1 kuintal. Kabupaten Probolinggo ini 24 kecamatan, Pak. Ya, ini betul. Bisa nggak disebutkan itu bagian Probolinggo yang mana yang terjadi praktek-praktek seperti itu? Pada wilayah saya sendiri, wilayah timur khususnya Paiton, Batuliran dan Kota Anyar bahkan di Besuk yang akan merambat pada Praksan juga itu, dan itu banyak yang terjadi hal-hal seperti itu, sehingga yang berdasarkan data dalam RDKK itu dengan melalui alokasi itu tidak dapat kebagian karena sudah barangnya sudah tidak ada, dan ini adalah permainan kios. Kalau saya ini, tapi bukan, saya tidak menuduh bahwa ini sudah ada konspirasi dengan distributor,
Tapi bagi kami distributor telah melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang terjadi pada kios-kios. Kalau saya, kenapa? Karena saya sempat berkomunikasi kepada yang punya DO, ya distributornya. Ya distributor ya, jadi pastinya jawabannya adalah normatif sesuai dengan di bawah HET dalam penjualan penyaluran kepada kios-kios. Tapi ternyata kios faktanya 450 untuk urea, padahal kan 225 per kuintal itu. Nah, kenapa itu terjadi? Yaitu masyarakat ketika sudah padinya sudah waktunya untuk dipupuk, itu tidak ada, yang ada cuma di kios, dan itu kios itu hanya dapat sebagian saja, sehingga kemudian konsep bisnis sudah yang terjadi. Karena kekurangan itu maka harga akan melambung. Nah, hari ini masyarakat ini menjerit terkait dengan penjualan di atas HIT. Bahkan syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut itu pun tidak sembarang tanaman, Pak Binhut ya. Ya. Nah, untuk arah itu tahan dulu. Ya, monggo. Bentar dulu. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Mas Binhut tadi. Ya. Jadi hukum ekonomi yang seperti disampaikan tadi ini tidak berlaku bagi pupuk yang bersubsidi seharusnya, ya, karena ini kan sudah jatah. Kecuali kalau yang non subsidi saya tidak bicara itu. Yang non subsidi monggo, kalau memang barang sedikit harga pasti naik, kalau barang melimpah harga pasti turun. Tapi kalau yang bersubsidi janganlah, ini kasihan kepada petani kan begitu. Tadi kan yang bersubsidi, Pak. Iya, makanya kasihan kepada petani. Belum lagi aturan yang dari Kementan ini, ya, kalau dulu kan ada 6 kalau tidak salah pupuk yang disubsidi, ya. Dan 6 sekarang kan tinggal 2, ya. Hanya tinggal urea dan Ponska. Dan komoditasnya juga berkurang juga, ya. Kalau dulu ini semua komoditas, sekarang tinggal 9, ya. Ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tebu rakyat, ya. Ada lagi kopi, ada kakao, kan gini. Jadi kita punya daerah yang kebetulan daerahnya ini adalah primadona, masyarakatnya ini menanam tembakau. Icon, jadi icon. Ya kan gitu. Ya. Anggaplah Probolinggo wilayah timur. Ya. Dan areanya cukup luas juga. Itu kan juga butuh asupan juga pupuk. Dan tembakau tidak masuk dalam 9 komoditi tadi. Tidak masuk. Tidak masuk dalam 9 komoditas. Pada saat tembakau ini memasuki musim tanam, namanya petani. Kalau memang ada kira-kira pupuk yang bersubsidi, ya beli yang bersubsidi, ya biar biaya tanamnya ini murah kan gitu. Sehingga petani-petani ini kalau saya melihat juga cari-cari pupuk-pupuk bersubsidi di kecamatan lain. Yang seharusnya pupuk ini bukan jatahnya tembakau kan begitu. Ya. Sudah selesai panen tembakau, memasuki ya, musim tanam padi, sudah agak langka pupuk ini karena sudah disedot yang petani-petani yang tembakau itu. Ini juga jadi persoalan. Sehingga saya pernah nyampaikan pemerintah daerah. Ini usulan saya. Sekarang masih ada 1 miliar kalau tidak salah untuk bantuan pupuk itu yang mengambilkan dana dari DBHCHT, ya, dana bagi hasil cukai dan tembakau itu. Ini saya sudah minta pada saat ada pembahasan di badan anggaran itu untuk ditingkatkan ini. Untuk ditingkatkan. Situbondo berani sekarang sudah sampai 8 miliar ini. Mengapa kita tidak? APBD-nya tidak jauh-jauh beda Situbondo dengan sini. Memberikan bantuan lah kepada masyarakat atau mensubsidi pupuk di luar subsidi pupuk yang dari pemerintah. Apakah tidak terkhusus bagi petani tembakau? Lah makanya karena petani tembakau ini tidak dapat itu, saya mengusulkan ya bagaimana petani tembakau ini dapat juga, tapi diambilkan dari dana yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Sehingga saya mengusulkan dibuat perda dalam rangka melindungi petani tembakau ini. Petani tembakau. Iya. Ini nih yang terus bergulir nih. Saya sudah menyampaikan ini kepada Ketua Bapemperda, pada Dinas Pertanian, pada Kabak Hukum, untuk ini dimasukkan dalam prolegda prioritas di tahun 2023. Monggo anggarannya pakai perda inisiatif atau perda yang datang dari pemerintah, saya ada urusan itu. Yang penting ini dalam rangka petani tembakau menjerit sekarang. Menjerit, saya sering ditelepon walaupun saya bukan orang Python, walaupun saya bukan orang Besuk, saya orang Pajaran, sering ditelepon pada saat petani ini mencari pupuk dan sulit. Bahkan ada kalimat lucu dari petani, Pak Haji, tak usah subsidian mah ada bon ke Pak Jokowi bon. Jual bebas bon, yang sepenting pupuk beda. Berarti iya, dalam tanda kutip bahwa petani ini betul-betul cari pupuk sulit. Ini ada terobosan gagasan. Bagaimana menanggapi gagasan anggota dewan? Ini kan begini sebenarnya Pak. Sebenarnya kita tidak hanya terpaku kepada peraturan-peraturan pemerintah, baik itu tingkat pusat ataupun dalam hal perencanaan, memberikan sebuah obsesi bagaimana ini bisa masyarakat ini bisa tertangani atau terpenuhi apa yang jadi kebutuhan. Ini yang disampaikan tadi adalah diambilkan dari dana BPHT ya, untuk subsidi pupuk itu. Sepakat, saya yakin itu juga akan bermanfaat. Itu yang pertama, akan lebih bermanfaat bagi kami sebenarnya pada persoalan berpengetahuan hal-hal seperti ini. Betul ditertibkan dari pemerintah, dalam hal ini adalah regulatornya pertanian, betul-betul memberikan pengawasan khusus terhadap kelangkaan pupuk itu tadi. Kenapa? Karena balik lagi saya pada persoalan praktek-praktek seperti itu. Hari ini pada kios-kios itu, mana kios yang datang ya tadi malam ini datang sudah diserbu hasil harinya. Itu yang menjadi persoalan. Nah, makanya pengawasan bagi kami ini lemah. Padahal itu distributor juga harus mengawasi di situ. Itu yang menjadi persoalan. Kuota aja terbatas, lagi pada praktek pendistribusiannya juga seperti itu. Nah, yang gagasan yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi itu kan menjawab adanya pengurangan komoditi pertanian itu, Pak. Di mana tembakau tidak masuk dalam 9 komoditi tadi, sehingga melahirkan terobosan tadi. Nah, kita meminta tanggapan dari Mas Bintahudi berkaitan dengan gagasan tadi itu. Ya sepakat Pak, sebenarnya sepakat. Itu adalah salah satu yang saya anggap bahwa itu adalah sebuah rencana bagus ya bagi pemerintah. Tapi ya buktinya juga yang saya sampaikan tadi ya itu adalah pengawasan kita. Kemudian yang kedua, apakah tidak bisa pemerintah daerah untuk menambah atau mengajukan kuota? Ada beberapa komoditi tadi yang dihapus oleh pemerintah pusat. Maksud kami kan begini, paling tidak pemerintah daerah berdasarkan keluhan atau usulan dari masyarakat, karena kita juga adalah bagian dari Indonesia kan. Nah makanya itu harapan paling tidak ditampung kita ajukan kepada dinas-dinas kepada Kementerian Pertanian. Bisa enggak Pak Wahid untuk mengajukan penambahan kota? Permasalahannya kan kota itu diberikan terhadap daerah itu kan berdasarkan dengan jumlah petani yang ada. Yang sedang. Bisa enggak? Kalau itunya sudah terpenuhi lah. Kita pengajuan itu 100%. Sekarang ini sudah terpenuhi sekitar 94-96%. Hanya tinggal sedikit yang tidak terpenuhi. Tapi kembali kepada tadi, perilaku petani juga perlu unit pertanian ini harus sering memberikan sosialisasi bahwa pupuk tanaman 1 hektar ini pupuknya sekian. Ini juga jadi persoalan. Terkadang petani ini
kepingin tanamannya ini cepat dan hasilnya pupuknya berlebih. Ini yang kadang membuat Berarti harus disesuaikan dengan takaran lah gitu ya. Dosis Betul. itu. Sangat menarik sekali maksudnya. Ya, ya, ya. Nah, makanya kalau memang khususnya pemerintah daerah paham dan tahu atas SDM warga, khususnya petani, SDM petani kita seperti yang disampaikan tadi tidak paham dengan takaran, bingung persoalan masalah kemampuan atau pemahaman terhadap tumbuhan atau petani itu aja. Apakah tidak ada perlakuan khusus sehingga kemudian Pengawalan. yang saya sampaikan tadi membutuhkan pelatihan dalam bentuk kelompok-kelompok, mendatangkan ahli dan lain sebagainya. Sosialisasi segala macam. Dari pemerintah daerah. betul. Jadi memang harus ada pendampingan lah, ada pendampingan. Dalam suatu situasi seperti ini, pemerintah juga harus hadir. PPL juga harus dievaluasi kemampuannya, sosialisasinya bagaimana. Saya melihat di daerah lain yang juga menghasil tembakau, yang juga, dan ini kayaknya di Probolinggo jarang kita temui. Daerah lain ini langsung di kontrak oleh pabrikan, sehingga mulai dari pengelolaan tanah sampai panen ini sudah didampingi oleh pabrikan, sehingga pada saat panen ini sudah, karena sudah mutunya sudah sesuai dengan apa yang jadi persyaratan dari pabrik ini, langsung diambil. Sekarang kita kan nggak kasihan, kan masih harga pasar kita ini. Ya. Pada waktu tembakau ini melimpah, harganya turun. Berarti dari proses tanam sampai pemasaran, iya, penjualan itu sudah ada pendampingan. Di Kabupaten Probolinggo tidak dilakukan seperti itu, enggak? Saya juga sudah pernah menyarankan juga agar ini dilakukanlah pendekatan-pendekatan kepada pabrikan. Ada juga temuan saya, lucu juga ini. Gitu loh. Jadi gudangnya di Python, ya, pabrikan ini ngambilnya barang di wilayah lain, ya, tidak ngambil di Python, tidak ngambil di Probolinggo, karena mungkin ya yang di daerah lain ini ya itu kerjasama itu, jadi mutunya sudah mulai dari pengelolaan tanah, terus pengobatan dan lain sebagainya ya. Ini sudah sesuai dengan runtutan yang dituntut oleh pabrikan ini, sehingga hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Ada itu, ada temuan. Jadi pabriknya, gudangnya di Python, ngambilnya barang justru di daerah lain, karena mungkin yang di daerah sini ya mungkin dianggap kualitasnya. Ini juga perlu ada ya, edukasi juga lah kepada para petani kita. Oke, pemerhati Fatwa Siliwangi, tentunya ini sangat menarik sekali dan sangat hidup ya untuk ngobrol santai kita pada siang hari ini. Tentunya kita akan kembali, Mas Saiful. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi, dimanapun Anda berada, jangan lupa buat pemerhati di rumah dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk share kepada relasi dan teman-teman Anda. Subscribe, share, and like, serta komen ya di bawah ini. Baik pemerhati, untuk pembahasan untuk siang hari ini, kira-kira dari pihak aktivis atau mungkin dari pihak wakil rakyat atau DPRD Kabupaten Probolinggo, apa nih pesan-kesan terkait yang kita bahas untuk siang hari ini, Pak Jayo? Dari Pak Haji Wahid dulu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Jadi saya satu aja untuk closing statement dari saya dalam rangka diskusi berkaitan dengan pupuk ini. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah masalah distribusi pupuk bersubsidi. Harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlahnya. Itu aja. 3 ini sudah bisa diatasi, insya Allah selesai urusan
rame-rame tiap tahun polemik tahunan tentang pupuk bersubsidi. Dari aktivis Probolinggo, Pak Winhud. Kalau bagi saya dalam jangka pendek, saya sepakat apa yang disampaikan tadi, butuh pengawasan sehingga kemudian tepat sasaran dan tepat waktu itu. Namun hal yang tak kalah pentingnya, bagaimana bisa memberikan edukasi kepada petani, mengorganisir para petani sehingga kemudian terbangun dari beberapa kelompok-kelompok sehingga di situ bisa berkembang dengan sendirinya dari antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau terkait dengan persoalan masalah pupuk menjadi harapan pemerintah pada pemerintah juga untuk betul-betul peduli terhadap para petani, ya, sehingga kemudian ketika petani itu sudah mendapatkan punya wawasan, punya kemampuan untuk mencarikan pupuk-pupuk alternatif lain, sehingga kemudian tidak ketergantungan kepada pupuk kimia itu tadi. Itu menjadi harapan saya kepada pemerintah daerah khususnya, agar supaya apa yang menjadi harapan besar masyarakat dan menaikkan perekonomian masyarakat itu bisa terjawab. Baiklah, pemerhati Fatwa Silangi tentunya di siang hari ini bersama saya Fandi Maulana. Dan saya Berbahri. Tentunya setelah Anda stay tune di Fatwa Silangi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.